Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Hafizo, NIM 2018143009 dari kelas 6A Prodi PGSD, mata kuliah Pengelolaan Pendidikan, dosen pengampu Sylvia Lara Syaplin, Magister Pendidikan. Baiklah, di sini saya akan membawakan atau membacakan sebuah opini tentang pendidikan yang berjudul Peningkatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pendidikan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Di sini saya mengutip sumber dari jurnal, yaitu Jurnal Rika Megasari Jurusan Administrasi Pendidikan FIP Universitas Negeri Padang. Volume 2, nomor 1 Juni 2014, Bahana Manajemen Pendidikan, Jurnal Administrasi Pendidikan. Pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan merupakan suatu kegiatan menciptakan dan mempertahankan kondisi yang optimal bagi terjadinya pembelajaran. Dengan pengelolaan sarana dan prasarana yang ada di sekolah, kepala sekolah dapat merencanakan dan mendata apa saja sarana dan prasarana yang harus digunakan di sekolah tersebut. Jika semua langkah-langkah pengelolaan telah berjalan dengan baik seperti yang diharapkan, maka akan berdampak positif terhadap siswa-siswa dalam proses belajar mengajar dan tercapainya tujuan pendidikan secara efektif dan juga efisien. Nah, pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Bab 7 Pasal 42 Ayat 1 dan 2, bahwa setiap pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, buku, dan sumber belajar lainnya. Jadi bahan habis pakai serta pelengkapan yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. Kemudian dari setiap satuan pendidikan itu meliputi lahan, ruang kelas, ruang pemimpin, ruang guru, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, kantin, tempat berolahraga, dan tempat beribadah, tempat bermain, tempat berekreasi, dan ruang tempat lainnya yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. Nah, dengan keterbatasannya sarana dan prasarana, sekolah sudah tentu mempengaruhi hasil belajar siswa. Dengan kata lain, proses pelaksanaan pendidikan di sekolah dan permasalahan pembelajaran itu bukan hanya dihadapi oleh guru yang bersangkutan juga, tetapi didukung pula oleh keberadaan dan kelengkapan sarana dan prasarana dalam pendidikan tersebut. Kemudian di sini saya mengutip sumber dari kompas.com yang ditulis pada tanggal 21 bulan 10 tahun 2009 jam 8. Jadi, sarana dan prasarana sekolah di pendidikan dasar dan menengah sampai saat ini masih belum memadai. Persoalan mendasar saja seperti sarana dan prasarana masih belum banyak yang layak. Tapi pemerintah sudah meminta sekolah harus mencapai standar penilaian nasional. Itu tidak adil dan merampas hak anak untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu, kata Suparman. Proses kegiatan belajar mengajar di gedung sementara SDN 5 Gondang mempengaruhi kenyamanan siswa. Hal itu disebabkan karena kondisi sarana dan prasarana seperti bangku di setiap kelas di sekolah tersebut masih dalam kondisi kekurangan dan memprihatinkan. Hal tersebut membuat beberapa siswa duduk berdesak-desakan, bahkan harus belajar sambil berdiri. Mengetahui kondisi tersebut, Ketua LSM Aliansi Masyarakat Anti Korupsi Wiramaya setelah melihat secara langsung kondisi ruang kelas tersebut, ia sangat menyayangkan. Ia mengatakan, di tengah-tengah kekurangan prasarana sekolah, dalam hal teknis mengajar, peran guru sangat penting untuk harus bersikap adil menyamaratakan siswa-siswanya. Berikutnya saya mengambil sumber dari koranbogor.com, Yogyakarta 11 Desember 2019. Nah, jadi banyak daerah-daerah di Indonesia yang belum mendapatkan sarana dan prasarana
yang memadai, yaitu sekolah pedesaan. Hal ini jauh berbeda dengan daerah perkotaan yang sarana dan prasarananya jauh lebih baik daripada di pedesaan. Jadi banyaknya perbedaan sarana dan prasarana antara perkotaan dan pedesaan mengakibatkan pendidikan di pedesaan masih sangat minim yang dibandingkan dengan pendidikan yang ada di perkotaan. Sebagai contoh, sekolah di perkotaan memiliki fasilitas laboratorium komputer yang dapat digunakan peserta didik dalam proses pembelajaran. Sedangkan sekolah di pedesaan belum memiliki fasilitas tersebut. Dan bahkan ada yang belum mengetahui cara mengoperasikan komputer tersebut. Nah, dalam hal ini sarana dan prasarana sangat mempengaruhi dalam proses belajar mengajar. Sedangkan saat ini sarana prasarana untuk pendidikan memang kurang memadai. Bahkan banyak sarana prasarana yang tidak layak untuk proses belajar mengajar. Contoh dari sarana prasarana adalah seperti spidol, kertas, kursi, meja, komputer, dan lain-lain. Sedangkan contoh dari prasarana pendidikan seperti ruang teori, ruang perpustakaan, ruang labor, WC, kantin, sekolah, ruang UKS, lapangan sekolah, dan lain sebagainya. Jadi proses pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan di lembaga pendidikan seperti sekolah sama semua tahapannya. Pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan dimulai dari proses perencanaan sarana dan prasarana pendidikan, pengadaan sarana dan prasarana pendidikan, penyimpanan, penyaluran, pemeliharaan, dan rehabilitas. Jadi yang perlu diperhatikan dalam penggunaan sarana dan prasarana adalah itu yang pertama, penyusunan jadwal yang harus dihindari benturan dengan kelompok lainnya. Yang kedua, hendaklah kegiatan-kegiatan pokok sekolah merupakan prioritas utama. Yang ketiga, waktu dan jadwal penggunaan hendaknya diajukan pada awal tahun pembelajaran. Yang keempat, penugasan atau penunjukan personil sesuai dengan keahlian pada bidangnya. Yang kelima, penjadwalan dalam penggunaan sarana dan prasarana sekolah antar kegiatan intrakurikuler dengan ekstrakurikuler harus jelas. Nah, jadi tujuan pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan ini adalah memberikan pelayanan secara profesional di bidang sarana dan prasarana pendidikan dalam rangka terselenggaranya proses pendidikan secara efektif dan efisien. Di sini saran dari saya yaitu sarana dan prasarana pendidikan adalah alat yang dapat membantu keberhasilan pendidikan. Nah, untuk itu pemanfaatan dan pengelolaan serta pemeliharaannya harus lebih ditingkatkan ke arah yang lebih baik lagi. Hendaknya pihak sekolah harus memahami bagaimana cara pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan tersebut dan mengambil keputusan secara tepat dalam perencanaan sarana ataupun prasarana yang dibutuhkan oleh sebuah sekolah, dan juga pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan sarana dan prasarana ini seharusnya bisa melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sepenuhnya. Mungkin itu saja video opini dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.